Udah jelas partai pencuri, rata-rata maling dari partai itu, menang juga pemilu Pak. Kasihnya duit 100.000 belok semua. Belok 100.000 aja. Berapalah 100.000 5 tahun, 1 tahun 20.000. Bagi 365 hari beli tusuk gigi aja gak cukup. Tapi belok juga orang dikasih 100.000 karena memang mental rakyatnya bejat. Ada perubahan. Ada pilkada kemarin 200-an pilkada bupati dan gubernur, 100 menang partai PKS. Udah separuh partai yang didukung orang Islam menang. Makanya tahun 2022 mau dihapusnya, nggak ada pilkada. 2023 nggak ada pilkada, diliburkan karena Anies mau pemilihan 2022 nanti menang, udah nggak usah dibikin pejabat aja, ditunjuk presiden aja, nah, nggak usah. Alasannya COVID. Kemarin kita bilang jangan, karena kemarin ada COVID, nggak bisa, karena anaknya mau menantunya mau maju, COVID nggak ada. Begitu sekarang mau dengan COVID. Ibu-ibu mau masuk surga Bu, taat sama suami, jangan lawan suami, bisa? Ayyuma mar'ah matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Istri manapun di dunia ini, kalau dia meninggal dunia wafat, suaminya ridho atas kematiannya, maka wanita itu wajib masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira kalau ibu mati malam ini, suami ibu ridho apa enggak? Hei! Ridho atau senang? Senang. Kalau ibu mati suami ibu senang, bahaya ibu dikubur tuh. Gitu ibu mati suami bilang, mati kok? Iya. Mbak anak gue mati dah. Anak mati Pak. Enggak ada lagi nafas. Iya, udah mati. Iya, masuk dia ke kamar. Kuncinya kamar. Ibu mati juga. Bahaya ibu kalau suami ibu begitu. Tapi kalau ibu wafat hari ini, suami ibu menangis, dia bilang, ya Allah, inilah istri yang berbakti kepada aku seumur hidupnya. Aku kehilangan ya Allah, inilah istri terbaik yang kumiliki. Ini wanita boleh masuk surga dari 8 pintu surga, dia pilih mana yang dia mau. Jangan lawan suami ibu. Jangan kalian ikut-ikut sinetron itu. Kalau sinetron, wah ampun suami dibentak-bentak istri. Mau masuk surga Bu? Taat sama suami? Bisa? Kutanya dulu, coba tunjuk tangan yang belum pernah melawan suami selama perkawinan. Ada? Berarti ahli neraka semua. Taat sama suami. Nanti pulang cium tangan suami, minta ampun. Pernah cium tangan suami? Berapa kali setahun? Lebaran aja, hari raya, cium tangan suami 2 kali sehari. Pagi dia mau kerja cium tangannya, mudah-mudahan selamat abang ya. Kenapa sih kamu? Bang Toyib 3 tahun pergi gak pulang-pulang. Itu dia pulang cium tangannya, alhamdulillah. Allati salamaka. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanmu wahai suamiku. Begitu. Siap cium tangan suami. Jangan melawan, siap. Mudah-mudahan ibu masuk surga. Ada yang mau nanya? Jangan segan-segan. Ayo cepat. Enggak ada. Kalau saya ada orang minjak Quran, saya pukulkan kepalanya. Dan coba-coba. Saya dulu masih mahasiswa, ketua HMI Fakultas Sastra tempat saya kuliah. Dia bilang sama saya, kumpul-kumpul, dia bilang, Al-Quran itu kertas sama tintanya itu. Saya bilang Quran itu kalam Allah, itu isinya mushaf Al-Quran itu
suci, tidak boleh memegangnya. La yamassuhu illal mutahharun, tak boleh memegangnya kecuali orang yang bersih dari hadas besar, hadas kecil. Dipijak pun boleh Quran itu, nggak usah banyak cerita. Saya ambil dalam tas, saya tetap bawa Quran kemana-mana dulu. Meskipun saya kuliah bahasa Inggris, saya ambil Quran. Nah, pijaklah. Saya letakkan di atas kursi. Nah, cepat pijak. Untuk apa saya pijak? Ya pijak aja. Kau bilang kan nggak apa-apa dipijak, ya pijak. Kalau aku pijak, patah kakimu bikin. Jangan coba-coba kau memijak Quran ini. Mesti begitu. Dipukul orang itu mesti. Apa pula Quran dipijak, kita diam aja. Kalau saya jangan coba-coba pijak Quran depan saya. Udah tua gini pun kungfu batang lehernya. Nggak boleh dia menghina agama. Dan kita nggak boleh diam ketika orang menghina agama kita. Kepala dia boleh kita, Pak, kepala bapak injak dulu sekali yuk. Coba baring bapak ke lantai ini biar pijak kepala bapak. Enak aja. Nah, kepala bapak aja nggak boleh dipijak, masa Quran boleh dipijak? Lebih mahal kepalamu rupanya dari Quran. Ini mesti tegas-tegas kalau urusan ini. Ini sesat ini orang pahamnya. Quran itu walaupun kertas sama tinta, berlaku hukum agama di situ. Ini masjid kan cuma batu sama semen, betul? Sama nggak sama WC di masjid? Sama, sama-sama batu sama semen. WC juga batu sama semen, betul? Boleh kencing di masjid? Di WC boleh kencing? Kenapa beda? Ini kan batu sama semen, WC batu sama semen, tapi di sana boleh buang air kecil, boleh buang air besar. Sini nggak boleh, karena ini masjid. Fungsinya sebagai masjid berubah, hukumnya sebagai masjid. Kertas, kalau isinya Quran dibaca, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tertulis itu berarti dia mushaf. Memang kertas sama tinta, tapi kalau sudah ada ayat Quran tertulis itu, fungsinya menjadi mushaf Al-Qur'an. Tidak boleh sembarangan dibuat macam-macam. Makanya masjid ini makruh ditulis Quran itu. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Suyuti bilang itu bid'ah yang makruh. Kenapa makruh? Nanti waktu memperbaiki atap yang di atas itu pelafon itu dipijak orang itu lantainya itu. Terpijak Quran itu. Kalau mau dibikin hiasan tuh pakai triplek macam itu. Kalau mau dibersihkan diturunkan, ya kan? Kalau di dinding langsung begitu itu kan mushaf Al-Quran itu. Apakah mushaf tertulis sesuatu di atasnya yang kalau dibaca keluar lafaz Al-Quran? Biar ditulis di kain, biar ditulis di dinding, biar ditulis di kayu, biar ditulis di tulang, biar ditulis di kertas, biar ditulis di kulit. Kalau dibaca yang keluar di ini lafaz Quran, maka tulisan itu berubah menjadi mushaf Al-Quran. Wajib berlaku hukumnya sebagai mushaf Al-Quran. Begitu. HP kita itu kalau ada ayat Quran ditulis di situ, makanya ringtone nada panggil ayat Quran haram dipakai, karena hilang kehormatan itu nanti. Kalau kita lagi di WC bunyinya Ar-Rahman khalaqal insan, awak lagi di WC, makanya nggak boleh nada panggil itu ayat Quran, diharamkan oleh ulama itu. Kadang-kadang kita lagi duduk gini di mobil, bunyi dia Ar-Rahman, halo sayang, belum selesai lagi Quran itu. Kenapa? Karena sudah menjadi lafaz Al-Quran, mushaf Al-Quran, berlakulah hukumnya sebagai fungsi mushaf Al-Quran. Paham? Tak boleh kita biarkan itu. Kasih tahu sekali lagi, Bapak bilang begitu, bahaya Bapak. Tegas. Saya ketua HMI Fakultas Sastra Usul. Dia bilang Quran itu kertas sama tinta boleh dipijak. Saya letakkan langsung Quran di atas kursi, nak pijak. Kalau aku pijak, patah kakimu aku bikin. Ya kok begitu? Iya begitulah. Main-main dengan Quran itu. Mati pun saya mau bela Al-Quran itu. Mesti begitu itu. Mushaf Al-Quran itu.
lagi. Ayo, jangan segan-segan. Silakan. Dengan kemudahan teknologi saat ini, kita banyak bisa belajar dari media sosial, mungkin dari YouTube, dengan ceramah. Banyak ustaz-ustaz mengatakan bahwa orang yang sering menghadiri taklim, insya Allah nanti sahabat-sahabat taklimnya itu bisa saling bersyafaat, yang memeriksa. Oh ya Allah, dulu saya pernah ngaji sama dia, kok dia nggak ada di surga, misalnya seperti itu, Ustaz. Tetapi karena sesuatu dengan hal, kita hanya bisa mengikuti taklim lewat YouTube misalnya. Apakah kita juga termasuk ahli taklim, sahabat-sahabat YouTuber itu, apakah juga termasuk sahabat-sahabat taklim kita atau seperti apa? Ya, bagaimanapun mendengarkan yang baik dihitung baik, mendengarkan yang jahat dihitung jahat. HP kita dengar taklim, kita dapat pahala mendengar taklim. Meskipun tidak ada ruh, tidak sama ruhnya dengan jumpa langsung. Lain itu jumpa langsung itu ruhnya lain. Tapi ada manfaatnya, meskipun tidak sehebat langsung. Sama dengan kita dengan nyanyi-nyanyi yang porno atau lihat film porno dari HP, berdosa nggak? Kalau dengar taklim berpahala nggak? Ya mesti begitu dong. Cuman manfaatnya tidak sebesar langsung. Kalau langsung itu ada ruhnya, lihat wajahmu itu udah lain hati kita itu. Nah itu. Dan kita kalau dengar taklim langsung begini, malaikat memayungi kita sampai langit dunia. Lebih banyak malaikatnya yang hadir daripada manusia yang hadir. Kalau YouTube ya Allah alam ada malaikat hadir atau enggak gitu. Saya tanya Pak, masalah kepemimpinan kenegaraan kita ini. Kepemimpinan kenegaraan kita ini. Kenapa tidak dari ulama yang masuk jadi calon presiden maupun presiden? Tentu kalau kayak Bapak lah masuk jadi presiden, calon presiden, banyaklah kami yang memilih Bapak. Seluruh Islam mungkin Indonesia ini memilih Bapak. Begini. Yang kayak mana? Itu pemimpin cermin dari rakyat. Dalam alam demokrasi, pemimpin itu cermin dari rakyat. Seandainya di satu desa 90% pemabuk, diadakan pemilihan kepala desa, siapa yang jadi kepala desa? Raja mabuk. Betul? Kalau di satu desa itu 90% pelacur, germo, diadakan pemilihan kepala desa, siapa yang menang? Ulama apa germo? Germo yang menang. Betul? Kalau di satu desa itu 90% penjahat, dikirim kepala desanya itu ulama, seminggu dibunuh orang tua. Betul? Kenapa Indonesia pejabatnya begini? Memang rakyatnya rata-rata begini. Salahkan. Udah jelas partai pencuri, rata-rata maling dari partai itu menang juga pemilu Pak. Kasihnya duit 100.000 belok semua. Belok 100.000 aja. Berapalah 100.000 5 tahun, 1 tahun 20.000. Bagi 365 hari beli tusuk gigi aja gak cukup. Tapi belok juga orang dikasih 100.000 karena memang mental rakyatnya bejat. Ada perubahan, ada pilkada kemarin 200-an pilkada bupati dan gubernur, 100 menang partai PKS. Udah separuh partai yang didukung orang Islam menang. Makanya tahun 2022 mau dihapusnya, nggak ada pilkada. 2023 nggak ada pilkada, diliburkan karena Anies mau pemilihan 2022 nanti menang, udah nggak usah dibikin pejabat aja, ditunjuk presiden aja, nah, nggak usah. Alasannya COVID. Kemarin kita bilang jangan, karena kemarin ada COVID, nggak bisa, karena anaknya mau menantunya mau maju, COVID nggak ada. Begitu sekarang dengan COVID. Kenapa? Memang rakyatnya modelnya begitu semua sekarang. Jangan berharap
berharap pemimpin soleh kalau rakyatnya nggak soleh. Sekarang saya tanya, orang Indonesia 230 juta. Banyakan yang sholat atau banyakan yang nggak sholat? Mana mungkin dapat presiden penghafal Quran? Nggak mungkin. Kita berubah dulu baru pemimpin Allah tukar. Quran itu yang bilang itu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladina min qablikum min qablihim la yastakhlafannahum kama istakhlafal ladina min qablihim. Telah berjanji Allah kepada orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, bahwa Allah pasti akan melantik kamu menjadi pemimpin, menjadi khalifah di atas dunia, sebagaimana orang-orang dulu yang soleh-soleh pernah dilantik Allah jadi pemimpin. Syaratnya betuli imanmu, amal solehmu. Nanti Allah kirim orang soleh. Kalau kita lebih senang makan riba daripada makan yang halal, macam mana pemimpin kita mau yang anti riba? Mungkin. Paham? Itulah. Kalau Umar bin Khattab kira-kira diturunkan Allah jadi khalifah di Indonesia, kira-kira rakyat Indonesia senang apa marah? Senang apa marah? Dibunuh kalau Umar bin Khattab jadi presiden, Pak. Dilarangnya laki-laki perempuan naik kereta api bersama-sama, gerbong laki-laki lain, gerbong perempuan lain, kita Umar. Macam mana coba? Perempuan nggak boleh keluar rumah, haram. Harus ada mahramnya. Kira-kira ini Umar bin Khattab kalau jadi presiden RI didukung atau dibunuh? Udah tahunya klien. Tapi kita nggak boleh putus asa, terus bergerak, terus betuli iman, terus betuli amal soleh. Pikir kalau milih pemimpin, pilih yang soleh, pilih yang soleh. Satu hari akan berubah. Turki 80 tahun baru berubah. Siang malam orang itu dakwah. Naik Mustafa Kemal Atatürk, dibubarkan khilafah Islamiyah. Azan bahasa Turki. Tidak boleh pakai kerudung, pelajaran agama ditutup di sekolah-sekolah. Tak ada pelajaran agama di sekolah. Masjid Hagia Sophia diganti jadi museum. 80 tahun Pak, orang Turki berjuang terus, masuk penjara, dibunuh, Mursi itu ditangkap di penjara. Ulama-ulamanya jalan terus. Baru sekarang dia punya presiden soleh, Erdogan. Ditukar itu Masjid Hagia Sophia jadi museum 80 tahun, hari ini sudah jadi masjid lagi. Ribut orang sedunia protes, tak peduli dia. Ini masjid saya, ini negara saya. Bayangkan, dikudeta sama rakyatnya, dikudeta sama tentaranya, rakyatnya jadi tameng. Tapi perlu 80 tahun. Kita ini kalau nggak betul-betul buat agama ini Pak, saya takut 5 tahun akan datang monyet jadi pemimpin Pak. Pernah satu hari datanglah para sahabat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Umar bin Khattab. Wahai Abdullah, mari kami lantik kau jadi khalifah. Kita perang lawan Hajjaj bin Yusuf. Kenapa Hajjaj bin Yusuf? Kejam kali dia bikin kita. Zalim. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau model kayak kliennya rakyatnya, udah bagus sekali lah Hajjaj bin Yusuf jadi pemimpin. Selayaknya pemimpin klaim monyet ini. Nengok jahatnya klaim sekarang ini, kata Abdullah bin Umar. Datang Sayyidina Ali jadi pemimpin, perang lawan Muawiyah, banyak mati. Datang orang-orang Islam yang baru masuk Islam waktu itu. Sayyidina Ali dibilang, Ali, Umar bin Khattab jadi pemimpin, bagus Islam. Abu Bakar Siddiq jadi pemimpin, bagus Islam. Giliran kau jadi pemimpin, rusak nih, perang di mana-mana. Macam mana jawab kau? Umar bin Khattab jadi khalifah, Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, rakyatnya macam model aku. Sekarang aku jadi khalifah, rakyatnya model kau. Beginilah rusaknya. Berkaitan itu Pak. Jangan berharap dapat pemimpin soleh kalau rakyatnya nggak soleh.
Rakyatnya suka main togel kok, main batu, mabuk. Mana mungkin diangkat dia khalifahnya, bupatinya, orang soleh. Nggak bisa lagi kita nanti joget-joget. Yang pilih dia jenggot itu aja. Pilih yang sana aja itu ahli joget tuh kawan kita. Nanti bisa joget kita tiap malam itu. Orang tukang joget pasti pilih penjoget. Masuk akal nggak? Memang itu pemimpin itu cerminan rakyatnya. Kalau mau dapat pemimpin soleh, kita gembleng anak cucu kita jadi orang soleh. Satu lagi terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz mengenai ada pimpinan Nahdlatul Ulama menyatakan bahwasanya adanya NU cabang Nasrani. Nggak usah dianggap itu. Kalau ditanya sama dia nanti dibilangnya bergurau punya. Sudahlah. Kalau dia udah kita anggap aja lewat aja. Masa Nahdlatul Ulama, kebangkitan Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ulama. Masa ada kebangkitan ulama cabang Kristen? Nanti cabang PKI pula. Itu bergurau-gurau dia itu ulama. Kalau ditanya nanti jawabnya itu, aku cuma bergurau, kenapa diambil hati? Repot. Udahlah. Kalau dia itu kita doakan aja. Nanti kalau kita debat pun kalah kita, banyak lebih pandai dia baca Quran hadis dari kita. Ada hadisnya, ada hadisnya, ada hadisnya. Satu hari Sayyidina Huzaifah ketemu Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Kaifa asbahta? Apa kabar kamu pagi ini wahai Huzaifah?" "Pagi ini saya lebih cinta kepada fitnah daripada kepada kebenaran. Saya memiliki di dunia ini apa yang tidak Allah miliki." Marah Umar bin Khattab. Mau ditamparnya Huzaifah radhiyallahu anhu kelasnya. Mukanya nggak senang. Sayyidina Umar jalan jumpa Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "Kenapa wajahmu nggak senang?" "Aku baru jumpa Huzaifah." Dibilangnya dia lebih cinta kepada fitnah daripada yang hak. Iya, memang begitulah. Kita ini lebih cinta kepada anak istri daripada kematian. Annal mauta haq. Kematian itu pasti, betul nggak? Tapi kita lebih cinta sama fitnah. Inna auladakum wa amwalakum fitnah. Istri, keluarga dan anakmu adalah Anda lebih cinta mati atau cinta anak istri? Ada betul lah itu. Memang kita lebih cinta fitnah daripada yang hak. Dibilangnya aku memiliki apa yang tidak dimiliki Allah. Memang iya. Huzaifah punya anak istri, Allah tak punya anak istri. Jadi kalau kita tanya, kenapa dibilangnya ada NU cabang Nasrani? Nanti dijawabnya hadis itu. Kalah kita udahlah, doakan aja dia dapat hidayah, syukur. Orang-orang seperti ini suka bermain-main kata-kata. Enggak kelas kita itu. Biarkan aja dia. Kalau saya mana ada Nahdlatul Ulama Kristen. Kebangkitan ulama, tapi ulama Kristen. Mabuknya kau minum tua kau. Kalau saya enggak pandai minum itu. Kalau dia ada hadisnya nanti itu. Nah, yang lain habis. Ustaz, bagaimana namanya saat itu ukhuwah dengan kawan salafi, ukhuwah dengan istilah. Memang salafi ini hajab kali awak dibikinnya. Memang salafi ini harus doakan banyak. Kata Allah, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Kalau kau jumpa orang-orang model begitu, kasih salam aja. Assalamualaikum. Dibilangnya Tuhan ada duduk di arsy. Berdebat sampai mati kita nggak dapat hidayah ya Pak ya. Masa Tuhan bertempat di arsy? Sebelum ada arsy di mana Allah? Dia nggak bertempat karena belum ada apa-apa. Huwal awwalu, dia yang awal. Setelah ada arsy, ya Allah bertempat di arsy. Siapa yang bilang? Allah.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhanmu yang Maha Pemurah itu duduk di arasy. Mana ada duduk di situ? Istawa bukan duduk. Istawa bukan bertempat. Istawa ya istawa. Apa artinya enggak tahu? Biarkan aja begitu. Datang dia dibilangnya bertempat tinggal pula Tuhan di situ. Jangan ditakwil-takwil. Ini masjid ini Baitullah, rumah Allah, betul? Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah, betul? Di situ Allah bertempat tinggal. Mesti ditakwil. Nah, maksudnya rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Mana buktinya? Ya, buktinya Nabi bilang kalau masuk masjid langkahkan kaki kanan baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah bukakan olehmu untukku pintu-pintu rahmatmu. Berarti di masjid banyak rahmat, bukan Allah ada di sini. Di Ka'bah itu bukan Allah di situ, rahmat Allah. Siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, dia sholat, dia tawaf, dia dapat 60 rahmat. Kan hadis itu. Kalau dia sholat 2 rakaat tidak tawaf, dia dapat 40. Kalau dia lihat Ka'bah dengan rasa cinta tanpa tawaf, tanpa sholat, maka dia dapat 20 rahmat. Artinya Ka'bah itu penuh dengan rahmat. Setiap hari 120 rahmat diturunkan di situ. Bukan Allah tinggal di situ. Jadi kalau gitu apa artinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah istiwa di atas arasy. Ulama-ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali enggak mau mengartikan, biarkan begitu aja. Allah yang tahu artinya. Nanti hari kiamat kita baru tahu apa artinya istawa. Kan selamat kalau begitu. Enggak wajib kita tahu arti Quran kok. Nun apa artinya? Biarkan Allah yang tahu, nanti hari kiamat baru tahu ya. Jangan diartikan nun apa artinya? Jauh di sana. Mandi-mandi yang jauh. Apa istawa? Tak tahu. Udah selesai ya. Kan aman itu pendapat salaf, bukan salafi, salaf. Ulama salaf. Ulama khalaf mutakhirin, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, ditakwil mereka dengan Quran. Wa huwa rabbul arsyil azim. Istawa di atas aras artinya Allah mengatur dan menguasai arasnya yang ditakwilkan dengan Quran. Paham? Tunggu. Allah katakan dalam surah Shad, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda bima khalaqtu bi yadayya. Hei iblis, apa yang menyebabkan kamu enggan untuk sujud hormat kepada makhluk yang langsung kubuat dengan kedua tanganku? Bima khalaqtu bi yadayya. Oh, berarti Tuhan tangannya 2. Itu kalau salafi begitu. Kok 2? Dibilang situ Nabi Adam diciptakan dengan kedua tangannya. Udah, kalau begitu tangan Allah 2. Kalau tangan Allah 2, kalahlah berkelahi sama Tuhan orang Jepang. Tuhan orang Jepang 1000 tangannya. Tuhan orang Jawa orang Hindu, Betara Guru 8 tangannya. Di situ kan tangan, ya tangan tapi nggak tahu artinya. Sebab Allah membuat sesuatu nggak perlu pakai tangan. Ada ayat yang lain mengatakan begitu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah mau menciptakan sesuatu cukup Allah perintah jadi, serentak dengan perintah Allah jadi, maka jadilah. Kan betul? Bukan Allah bikin Nabi Adam macam bini kita bikin kue. Bohong itu, gelubuk begitu. Cukup Allah perintah jadi, maka jadilah Nabi Adam itu. Jadi apa arti tangan di situ? Tak tahu, biarkan aja begitu. Kan selesai. Betul? Betul? Karena ada ayat lain juga dibilang Tuhan Allah tangannya banyak. Wassamaa banainaha bi'aid. Dan Allah membina langit itu dengan banyak tangan. Nah, sekarang mana yang betul? Tangan Allah banyak apa 2? Diskusi sama orang salafi bikin hati gelap. Saya nggak mau. Capek. Udah setua jenggot begini, nggak pernah lurus. Karena bukan mau cari kebenaran. Mereka main nafsu. Guru saya orang salafi di Mekah, saya ngaji di Mekah. Nggak pernah kami bertengkar dengan guru kami sampai gara-gara itu nggak berbicara pindah masjid. Banyak saya berdebat dengan guru saya. Kadang-kadang saya menang, malah dikasihnya makan daging kambing saya. Bagus nak, terima kasih. Coba sama dia betul Pak Dawa. Besok jumpa gua muka ya. Nggak tulus hati itu mencari kebenaran.
Nanti kita habis sholat salaman dibilangnya ahli neraka. Masa orang habis sholat salaman masuk neraka? Bid'ah. Nggak ada itu orang sholat itu salam. Sholat itu dimulai dengan niat takbiratul ihram, diakhiri dengan kalau udah salam kan udah habis. Terserahlah mau garuk hidung, mau salaman, mau asal jangan nekek kepala kawannya lah. Betul? Kenapa orang sholat udah siap menambah ibadah sholat? Sholat udah siap. Bid'ah itu kalau dia salaman dalam sholat, Allahu Akbar. Itu baru menambah sholat, betul? Orang udah siap assalamualaikum, orang salaman dibilang masuk neraka. Kan capek kita berdebat sama orang begini. Yang sudah itu habis sholat kita istighfar, astagfirullah. Ya habis sholat kentut bagaimana? Enggak istighfar, habis sholat brok kentut. Ayo masuk neraka. Yang sunnah itu zikir, Pak. Kenapa kau kentut? Masuk neraka kau bid'ah, begitu? Atau dia pulang, assalamualaikum, enggak istighfar, enggak zikir, dia bangun langsung pulang dia. Kenapa? Mertuanya ada di rumah. Mau dibawa ke dokter, ibu mertuanya. Jadi dia assalamualaikum, langsung dia bawa mertuanya. Bid'ah, tahu? Masuk neraka kok. Enggak pernah Nabi habis sholat langsung pergi. Enggak bisa begitu. Orang sholat udah siap kok. Udah selesai, assalamualaikum, sudah selesai, ya enggak? Kan capek kita kalau sama orang begini berdebat. Dia nggak tahu usul pokok agama itu, dia nggak tahu gimana kita mau debat sama dia. Baca Quran malam Jumat, baca Yasin masuk neraka. Berzina malam Jumat masuk neraka, sama. Kan nggak enak. Di akhirat digiring 2 rombongan. 10 juta orang masuk neraka. Rombongan kedua 10 juta orang masuk neraka. Jumpa depan pintu neraka. Kamu apa salahmu? Kami berzina dulu tiap malam Jumat. Pantaslah kau masuk neraka. Kalian masuk neraka zina juga? Enggak, kami malam Jumat baca Yasin. Oh, lebih baik aku zina dari kita. Akal aja nggak terima, apalagi agama, betul? Jangan capek lah. Udahlah, doakan aja mereka dapat hidayah sudah. Jangan berdebat. Hati gelap, mati kita benci-membenci. Sedangkan orang alimnya aja berdebat marah-marah. Saya dulu guru saya di Mekah itu mufti Mekah. Kami berdebat, nggak pernah dia marah. Dia bilang, zikir itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Nggak ada zikir Allah. Tak ada dalilnya. Tak ada zikir Allah, enggak ada. Diam saya. Habis ngaji saya kan di depannya, saya urut-urut pahanya, kakinya saya pijit-pijit. Ada apa katanya? Maaf Tuhan, ada dalilnya zikir Allah? Tidak ada. Ada Tuhan. Mana hadisnya? Hadis Muslim. La taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi di dunia ini masih ada satu orang yang mengucapkan man yaqulu, mengucapkan dengan lidahnya Allah 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 Allah. Dia. Tapi hadis itu maksudnya begini, nanti di akhir zaman ada angin dingin yang menyentuh dada orang beriman, mati semua orang beriman. Itu maksudnya begitu. Tapi ada Qur'annya Tuhan, saya bilang. Yujad fil Qur'an. Lah, enggak ada. Ada benar. Ada. Iqra, baca, saya baca. Qul ud'ullah au ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dipeluk dia, saya langsung diciumnya gini. Saudara saya. Ya kan. Saudara betul kau. Katakan hai Nabi sama umatmu, panggillah Allah. Bagaimana panggil Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Awidur Rahman, atau panggillah Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang manapun kau panggil nama Allah semua bagus. Dipeluknya, diciumnya. Pulang dikasih duit lagi ongkos. Pulang ke Indonesia di duit, nanti balik lagi kemari ngaji gitu. Saya bilang tidak bisa lagi kita pisah Tuhan. Saya cuma cuti setahun. Saya ini pegawai negeri, dosen. Saya cuti setahun supaya bisa ngaji saya ke Mekah.
Saya keluar Jawa 1 tahun jalan darat sambil haji. Tahun 96 pulang 97. Tapi guru saya nggak pernah bertengkar sama saya soal agama. Beda pendapat biasa, nggak benci-membenci. Karena hati bersih. Begitu ya. Terakhir itu ya 3 tahun yang lalu saya naik haji. Bukan naik haji ya, umroh. Dikasih buku di Masjidil Haram. Sampai hotel saya baca, ada 3 salahnya buku itu. Yang arang doktor. Ada 3 salahnya buku itu. Saya tandai pakai pensil. Di kamar saya baca salah. Besoknya saya lagi itikaf juga di masjid, habis asar dibagi buku itu. Semua dapat satu-satu. Yang bagi itu master, 1 orang Yaman, 1 orang Saudi. Saya bilang, saya nggak mau buku ini. Saya sudah baca ada 3 salahnya. Marahnya master. Mana ada 3 salahnya yang mengarang guru kami dokter. Di situ kantornya. Duduk kau dulu, saya bilang. Mana bukumu? Ini salah nih. Saya tunjuk 3 salah. Mana mungkin salah? Kenapa nggak salah? Dilihat. Nabi berkata, hai Fatimah, beramal solehlah kamu. Sesungguhnya aku bapakmu tidak bisa menolongmu di hari kiamat. Ya ini hadis Sahih Bukhari. Nabi tidak akan bisa menolong anaknya Siti Fatimah kalau anaknya nggak beramal soleh. Bertentangan dengan hadis yang lain. Saya bilang, mana syafaati li ahli kabair min ummati yaumil qiyamah. Syafaatku kusediakan khusus untuk umatku yang ahli dosa besar. Siang malam berzina, siang malam pemabuk sampai mati tetap pemabuk asal ada iman. Saya kasih syafaat, kata Nabi, nanti keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Masa Nabi nggak bisa menolong anaknya Fatimah radhiyallahu anha, sementara umatnya yang ahli dosa besar bisa ditolong. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya, Fatimah beramallah kamu, maksudnya Islamlah kamu, jangan murtad. Karena kalau kau murtad, aku bapakmu nggak bisa menolong kamu. Kalau sekedar dosa bisa Nabi kasih syafaat. Ditulis sama dia. Ini yang kedua. Tidak ada zikir keras-keras habis sholat. Habis sholat itu zikir diam aja. Aku bilang zikir tidak bunyi, sir ada hadisnya banyak. Tapi zikir jahar bunyi ada hadisnya juga. Hadis Bukhari. Mana? Dalam Fathul Bari saya tulis pakai tangan saya. Jilid yang kedua halaman 591 sampai 610 saya tulis. Anna rafa'a shaut bi dzikri hina insiraf as-salatul maktubah kana fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah berzikir dengan suara keras. Itu dilakukan Rasulullah di tengah-tengah para sahabat ketika Nabi masih hidup. Hadis Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Fathul Bari jilid 2 halaman 590 sampai 610. Ada 3 lah pokoknya saya kasih tahu. Diambilnya buku itu ke dalam kantor itu. Enggak lama bisa dapat kitab lengkap, tinggal ambil kitab dia. Keluar gurunya itu hormat sama saya, datang dua-dua lari-lari ngajak saya makan minum teh ke dalam kantor gurunya itu. Bilang aku ada waktu aku mau khatam Quran. Terima kasihlah sama Syekh itu. Diambil balik kitabnya itu. Nah, itu pula di sana salafi sana. Kitab itu diambil balik, dikumpul, masukkan di kantor, dicabut dari peredaran, diganti, diperbaiki. Kalau di sini ya, Pak, sampai urat leher putus dia nggak berubah. Karena dia nggak cari baik, dia mau cari menang. Ada ulama di belakang saya dari Solo bilang, Syekh, antum Zulkarnain ya, Tengku Zulkarnain. Nah, anak Zulkarnain, masya Allah, saya udah sering dengar di YouTube katanya. Dicabut itu buku lagi dari peredaran. 3 salahnya. Begitu salafi di Mekah itu. Jadi enak kita berdebat kan. Mau dijamunya saya minum. Sudes itu pernah ke kantor saya. Ngobrol-ngobrol dengan saya di Jakarta. Imam Majelis Ulama Indonesia. Imam besar Masjidil Haram itu Sudes. Saya cerita sama dia, di sini bertengkar aja orang soal bismillah berantem, soal doa habis sholat berantem. Besoknya dia sholat di Istiqlal, di bantainya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada yang protes. Habis sholat dia doa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Enggak ada yang bilang sudah telah sesat, enggak ada. Itu kalau orang berilmu diajak diskusi, besok dia amal. Kalau kalian diskusi ujungnya berantem deh.
Tidak usah, doakan aja dapat. Habis. Terakhirlah tadi ibu itu habis. Pak. Bagaimana caranya kita menanamkan ke dalam diri kita dan anak-anak kita mencintai Rasulullah di atas segala-galanya. Soalnya agak abstrak mau memberikan itu kepada anak-anak. Ya, hidupkan sunnahnya. Hidupkan sunnahnya, ajarkan anak kita itu dari kecil sudah pakai jubah, pakai serban. Nanti sholat ke masjid 5 waktu, baca Quran, selawat yang banyak. Nanti ditanamkan Allah rasa cinta di hatinya terhadap Rasul. Kalau kita ajarkan anak kita pakai celana jin, nyanyi-nyanyi, mana dia mau cinta sama Nabi? Dia cinta sama artis lah, sama penyanyi. Kita kalau mau mengajarkan anak cinta sama Rasul, sunnah Nabi itu lengket sama dia. Jadi nanti sampai besar dia tetap mengamalkan sunnah itu berpuluh-puluh tahun. Jumpa orang, kenapa kau pakai jubah serban? Nabi ku pakai jubah serban. Kenapa kau nggak pakai jin? Nah, yang pakai jin itu bandit-bandit, pencuri-pencuri, perampok-perampok. Jadi aku nggak mau. Karena dari kecil, anak saya umur 6 bulan, saya pakaikan kerudung, merangkak pakai kerudung. Saya bawa jalan-jalan, anak saya pakai kerudung. Orang ibu-ibu bilang apa? Ih, anaknya masih merangkak aja udah pakai kerudung. Apa nggak panas itu? Saya bilang lebih panas neraka lagi. Umur 5 tahun anak saya minta pakai cadar. Kenapa? Karena ibunya tiap hari dia pakai cadar. Saya bilang, nak, kau masih 5 tahun belum wajib pakai cadar. Nah, kepingin dia pakai cadar. Anak saya umur 5 tahun sudah pakai cadar. Kenapa? Karena dari umur 6 bulan sudah pakai kerudung. Ini anak dipakein celana monyet. Udah besar suruh pakai kerudung, lari dia dari rumah. Walaupun belum wajib anak umur 6 bulan pakai kerudung, pakaikan aja. Supaya apa? Supaya timbul cintanya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Begitu. Kenapa anak umur 7 tahun diperintahkan sholat? Umur 10 tahun tidak sholat boleh dipukul kakinya. Padahal laki-laki balik itu umur 15 tahun. Kenapa umur 10 tahun tidak boleh dipukul? Karena sudah diajarkan selama 3 tahun sejak umur 7 tahun untuk sholat. 10 tahun dia 3 tahun diajar nggak mau sholat boleh dipukul. Belum wajibnya dia sholat itu. Supaya apa? Supaya dia terbiasa dengan sunnah Rasulullah SAW. Begitu aja Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sunnah. Saya tadi tidak sholat zuhur. Saya memang mau jamaah asar. Ngantuk kali saya tadi. Boleh kan? Boleh, karena saya musafir. Kalian kalau begitu kena tepuk lah sama Allah. Nah, yang boleh musafir. Musafir itu sunat mengambil rukhsah. Kalau nggak diambil nggak suka Allah. Allah kasih kita nggak mau kan nggak enak. Makanya Rasulullah kalau berjalan pasti Rasulullah akan menjamak dan mengqasar sholat. Bukan Nabi nggak bisa sholat sempurna, tapi Allah senang kalau seseorang itu mengambil keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya. Itu saya kapan lagi mau jamak qasar kalau nggak sedang musafir begini? Oke. Jangan kalian bilang terkucukan nggak sholat waktu ngajar. Gila nggak sholat. Saya jamak akhir nanti. Ya. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi